Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ruslana Darmayati, NIM 21. Di sini saya akan membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis usaha tani padi di Provinsi Jawa Timur. Pendahuluan. Pertanian merupakan sektor yang cukup dominan di Indonesia, terutama di daerah-daerah unggulan industri pertanian, seperti Provinsi Jawa Timur. Banyak masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, baik sebagai buruh maupun sebagai petani pemilik lahan, sehingga masyarakat mendapat upah atau penghasilan dari hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun, terjadi ironi di mana sektor pertanian tidak memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh belum memadainya produksi sektor pertanian, khususnya produksi padi. Dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2014 sampai 2018, produktivitas tanaman padi per hektar di Jawa Timur cenderung menunjukkan tren penurunan, terutama sejak tahun 2016, menurut BPS Jawa Timur tahun 2019. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena dapat mengganggu ketahanan pangan, sehingga diperlukan upaya peningkatan produktivitas usaha tani padi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur efisiensi usaha tani padi di Jawa Timur dan mengetahui apakah pendidikan, akses kredit, keanggotaan kelompok tani, umur, dan penyuluhan pertanian berpengaruh terhadap efisiensi usaha tani padi. Metode penelitian menggunakan stochastic filter. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Akan diukur sejauh mana tingkat efisiensi di Provinsi Jawa Timur, kemudian dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi di Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi di Provinsi Jawa Timur, sedangkan jumlah sampel yang digunakan adalah 8.603 rumah tangga petani. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data survei pertanian. Hasil dan pembahasan. Berikut tabel statistik deskriptif data penelitian. Rata-rata petani bisa mendapatkan nilai nominal sekitar 8 juta rupiah dalam sekali panen. Yang tak kalah mengesankan adalah variabel pendidikan, di mana ternyata sebagian besar petani di Jawa Timur belum tamat SMA atau sederajat ke atas. Petani dengan pendidikan tinggi diharapkan berbanding lurus dengan efisiensi petani dalam memproduksi tanaman padi di Jawa Timur. Selanjutnya, efisiensi teknis usaha padi di Jawa Timur belum maksimal, yaitu sekitar 0,759. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya tentang efisiensi teknis usaha tani padi. Variabel pertama yang paling mempengaruhi efisiensi usaha tani padi di Jawa Timur adalah penyuluhan. Provinsi Jawa Timur cukup sigap dalam menyediakan tenaga penyuluh. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penyuluh pertanian terbanyak kedua di Indonesia, sekitar 7.967 orang. Jumlah tersebut hanya kalah dengan Jawa Tengah, sekitar 9.248 orang. Namun perlu juga dicatat bahwa lahan persawahan di Jawa Timur jauh lebih luas dari Jawa Tengah, yaitu 1,081,873 hektar. Sebagai perbandingan, sawah di Jawa Tengah seluas 951,752 hektar. Lalu variabel selanjutnya yang berpengaruh signifikan adalah pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada uraian data, sebagian besar petani Jawa Timur belum tamat SMA. Hal ini bisa menyebabkan tingginya efisiensi usaha tani padi di Jawa Timur. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak populernya masyarakat pendidikan tinggi untuk bekerja di sekitar sektor pertanian. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa bekerja di sektor pertanian juga bisa mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu variabel yang tersisa adalah keanggotaan kelompok tani, akses kredit, dan usia, yang pengaruh tidak terlalu signifikan dalam koefisien. Perlu ada evaluasi apakah kelompok tani telah efektif membantu petani memenuhi kebutuhan produksi berasnya, misalnya dalam proses pendistribusian pupuk, tentunya agar kelompok tani bisa lebih signifikan dalam membantu petani.
Lalu yang terakhir, dengan pengaruh terkecil adalah usia. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian data, rata-rata usia petani di Jawa Timur adalah sekitar 52 tahun. Hal ini dapat berdampak positif atau negatif. Jika diperhatikan, nampaknya hal tersebut menimbulkan efek negatif karena ternyata usia petani yang berada pada kisaran 52 tahun tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mengurangi efisiensi teknis usaha tani padi. Penjelasan usia ini sangat erat hubungannya untuk variabel pendidikan. Pemerintah harus mampu memikat masyarakat terpelajar dan masih relatif muda untuk bekerja di sektor pertanian. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efisiensi rata-rata untuk fungsi produksi Kap Douglas adalah 0,764, sedangkan efisiensi rata-rata untuk produksi Translok adalah 0,759. Fungsi produksi Kap Douglas tidak sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, karena fungsi produksi Translok dianggap lebih tepat. Selain itu, pendidikan, akses kredit, keanggotaan kelompok tani, dan umur serta penyuluhan pertanian berpengaruh signifikan terhadap efisiensi teknis usaha tani padi di Jawa Timur. Variabel ekstensi memiliki pengaruh yang paling signifikan. Artinya, penyuluhan merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan efisiensi teknis usaha tani padi di Jawa Timur. Sehingga, diharapkan pemerintah memberikan tambahan porsi anggaran untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat guna meningkatkan efisiensi teknis usaha padi di Jawa Timur. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, yang pertama memiliki informasi yang jelas. Yang kedua, hasil dan pembahasan sangat jelas serta dilengkapi tabel. Yang ketiga, pada jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu kekurangannya, yang pertama ada penempatan tabel dan interpretasi masih berantakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.